Oke, kembali lagi ke channel Dwi Prasetyo Utomo. Kali ini saya akan membahas mengenai panel ya, kaitannya dengan sound system. Nah, saya akan mengcompare ke tiga panel ini. Yang pertama, yang atas sendiri ini ada panel satu pas full digital. Ini pesanannya dari Mas Wawan Magelang, W Audio dari Magelang. Nah, yang berikutnya ini ada panel 3 pas juga, semuanya full menggunakan analog seperti ini, pakai jarum ampernya. Nah, ini pesanan dari Pak Alwi dari Lampung di daerah Tulang Bawang ya, dari VNY Audio Pro dari Lampung. Nah, berikutnya juga ada 3 pas menggunakan analog dan juga digital. Ini pesanan dari Vio Sound System di Tuban. Nah, oke. Jadi ketiga ini kan berbeda ya. Langsung aja kita compare enak mana sih menggunakan analog ataupun dengan digital ya. Oke, langsung aja kita cek ke compare-nya langsung supaya teman-teman bisa kapan pakai digital, kapan pakai analog. Oke. Untuk itu, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa di like dulu, di subscribe ke bagi yang belum subscribe. Jangan lupa kalau ada yang kebingungan atau mengenai ingin bertanya, silahkan di kolom komentar. Oke, langsung aja kita ke compare-nya langsung. Oke, ini adalah tampilan panel dari ketiga panel ini ya. Jadi teman-teman bisa mengetahui sendiri. Nah, kali ini saya akan menyalakan yang pertama panel dari Vio Sound System. Ini saya gunakan sebagai induknya. Nanti untuk menyalakan ini dan ini perlu MCB di bawah ini ya, karena ini saya distribusikan ke atas terus ke sini juga seperti itu. Oke, sebelumnya kita nanti akan mengecek bebannya. Jadi beban mana yang untuk diketahui, misalkan ampernya berapa, seperti itu. Nah, nanti saya menggunakan alat pemanas. Jadi ini alat pemanas ya. Jadi pemanas ini buatnya lumayan lah, sekitar 3 ampere sampai dengan bisa sampai 5 sampai dengan 6 ampere pemanas ini ya. Nah, kalau hanya pakai bur ataupun yang lainnya buat ngetes, ampernya kurang, terlalu kecil Mas ya. Nah, oke. Langsung aja teman-teman bisa lihat di sini, ini indikatornya sudah menyala ya. Oke, langsung aja saya nyalakan untuk yang tengah ini. Ya, untuk menyalakan yang panel tengah ini, saya naikkan dulu MCB-nya. Oke, kondisi belum menyala, saya berikan masternya, saya nyalakan. Oke, input sudah ada, hash menunjukkan indikator di sekitar 50. Oke, nah indikator sudah seperti ini, sudah semuanya kita cek. Nah, oke, saya ingin mengompar utamanya panel. Kalau hash volt nggak ada masalah ya teman-teman. Jadi misalkan di sini teman bisa melihat sendiri sekitar 50 dan 225. Di sini juga 220. Di sini juga di sekitar 50. Jadi sama ya teman-teman. Nah, ini yang paling penting yaitu ampere-nya, kita membaca ampere. Nah, yang pertama saya coba ini, saya berikan pemanas, saya nyalakan ya. Pemanas ini tuh punya 2 saklar, saklar atas sama saklar bawah. Nah, ini ampernya kalau kita cek yang atas dulu, ampernya sekitar 3,4. Kalau yang bawah saya nyalakan, oke, 5,8. Di digital langsung kebaca ya, kalau di sini kan nggak kebaca ya. Nah, itu yang di fase sini ya teman-teman. Nah, di sini juga seperti ini, teman-teman bisa ngecek sendiri. Ini yang ampernya 100 ya. Dia pakai yang besar itu nggak kebacanya sangat kecil sekali. Kalau ampere ini adalah ampere 50. Nah, saya langsung mengerjakan yang 6 ampere, yang 5,8 ampere ini, kebacanya di sini cuma segini. Nah, kalau pakai 3 ampere kecil. Nah, ini yang 50. Nah, makanya teman-teman itu penting menentukan ampernya. Kalau gensetnya kecil, saran saya sih pakai digital. Jadi kalau mau pakai analog, pakai yang di bawah 50 kalau ada. Nah, boleh pakai 30 seperti itu. Nah, kalau seperti ini kan 50. Jangan pakai yang 100. Nah, kalau pakai yang 100 ini kebacanya sangat kecil sekali. Kecuali gensetnya teman-teman besar. Nah, kalau genset kecil
pakainya ya disesuaikan dengan ampernya. Nanti biasanya maksimal ampere berapa ya kita tentukan seperti itu. Misalnya gensetnya 30 kVA, nah berarti pakainya yang 50 ini seperti ini. Terus misalkan nanti gensetnya sekitar 80 kVA, pakainya yang 100 ampere ini indikatornya, kan ini berbeda ya teman-teman. Nah ini untuk menentukannya. Nah jadi teman-teman sekarang sudah kelihatan sendiri, kalau untuk ampere kecil atau genset kecil pakailah yang digital. Kita cek yang di atas seperti apa ya. Ini saya nyalakan yang atas, ini indikator master saya nyalakan. Oke, ini miliknya W Audio dari Mas Wawan Magelang. Nah seperti ini. Jadi sama indikatornya sudah ketahui, hash-nya sudah ada, voltnya ini cuma satu pas saja. Nah oke, seperti ini kita cek ampernya berapa. Oke, saat ini saya sudah saya pindah pemanasnya ini ke panel W Audio. Coba saya nyalakan, coba perhatikan ampernya 3,6. Nah ini 6 ampere ya teman-teman, bisa lihat sendiri. Nah jadi 6,1. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, jadi di sini langsung sangat mudah kebaca ya. Nah. Oke, ini kebaca 6 ampere di sini. Nah ini kan teman-teman bisa melihat sendiri ya. Jadi perbedaannya kalau di sini langsung kebaca, digital itu ukurannya berapa langsung terbaca. Misalkan ini 3. Oke, 3,6. Nah ini 6,2, jadi langsung terbaca. Nah seperti itu. Misalkan hash-nya drop, itu juga langsung kebaca. Nah kalau hash-nya stabil ya. Oke, yang drop di voltnya. Nah misalkan seperti itu buat ngetesnya teman-teman. Jadi kalau saran saya sih yang dalam pesan saya di video ini, kalau gensetnya kecil pakai yang ampere ini, yang cari 3, yang isi 3. Kalau 3 pas, kalau 1 pas ya isi 1 aja. Jadi kebaca berapapun kecil itu pasti akan kebaca masihan. Berikutnya kalau yang ampere ampere digital seperti yang analog seperti ini memang apa namanya, tergantung kebutuhannya ya. Jadi teman-teman kalau yang suka analog nggak ada masalahnya kalau pakai analog, yang penting kalau disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalkan gensetnya besar bisa pakai analog, nggak ada masalah. Kalau cuman kecil, ampere cuman sekitar sampai dengan 10 ampere, berarti jangan pakai yang analog seperti ini, karena hanya naiknya kecil banget, nanti nggak akan kelihatan. Nah kalau ingin langsung angka ya pakai yang digital. Kalau yang pakai analog bisa juga, tapi indikatornya kecil seperti itu. Nah pesan saya kalau gensetnya kecil, sekali lagi pakainya ampernya yang kecil juga, jangan pakai yang 100 ampere. Sebagai contoh ini nih, ini saya nyalakan. Coba perhatikan di sini. Ini 6 ampere yang tadi kebacanya cuman segini. Nah, jadi teman-teman bisa membedakan ya. Jadi kalau ampernya semakin besar semakin tidak kebaca. Kecuali gensetnya benar-benar besar. Nah, seperti itu. Oke, ini yang paling penting teman-teman. Jadi memilih ketentuan ampernya ini harus disesuaikan. Jadi kapan pakai 100 teman-teman sudah harus tahu, kapan pakai 50, kapan pakai ampernya. Triknya saya kasih trik. Kalau biasanya kalau menghitung dari kVA-nya, teman-teman misalkan gensetnya 50 kVA, misalkan gensetnya 50 kVA, coba dikalikan dengan 1,52. Nah nanti biasanya ketemu ampernya itu berapa dari kVA tersebut. Jadi itu cara singkatnya sih. Jadi 50 kVA berarti sekitar nanti mendekati 75 ohm, berarti pakai yang 100 ampere ini nggak apa-apa. Nah seperti itu. Kalau 50 ampere ini berarti cocoknya dipakai untuk misalkan genset di sekitar 30, 35, ini bisa pakai yang ini seperti itu. Kalau 35 ke atas pakai yang ini seperti itu teman-teman. Nah jadi teman-teman nggak bingung nanti pakainya harus ampere yang berapa seperti itu. Gensetnya makin kecil, ampernya cari yang paling kecil seperti itu. Nah oke, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman nggak bingung lagi mengenai membuat atau menentukan ampere di
baik analog maupun digital. Ampere itu yang analog enak yang 50 ampere atau yang 50 ampere, jadi tergantung kebutuhannya ya teman-teman. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga teman-teman dengan video ini lebih bisa paham lagi mengenai kapan pakai digital, kapan pakai analog, dan efektifnya seperti apa. Oke, untuk itu sebelumnya terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, dan bagikan video ini supaya video ini lebih bermanfaat. Untuk itu terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya.